Petualangan saya di Desa Leta masih berlanjut. Kali ini saya mau mencari salah satu sumber pangan alternatif berupa umbi-umbian. Untuk mencarinya, kami harus pergi ke hutan dengan perjalanan yang menguji adrenalin. Untuk mendapatkan bahan pangan, kita memang harus berjalan ke atas sana. Jalurnya cukup ekstrim. Makanya saya bawa teman-teman dari Mapala. Gimana Bang? Aman ini? Insyaallah aman. Insyaallah aman. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Adrenalin saya semakin terpacu melihat tangga yang hanya bersandar pada batuan tebing. Dan memang tangga ini cukup jauh ya jaraknya antara anak tangga satu dengan satunya lagi. Bahkan ada yang sudah tidak ada ini bolong. Jadi ekstrim memang. Jadi sebenarnya ini adalah satu-satunya jalan tercepat supaya bisa sampai di atas. Karena kalau misalnya lewat bawah, itu kita harus muter 3 jam perjalanan. Lewat sini, 1 jam aja cukup. Aduh, jadi memang kayu yang dipakai untuk membuat anak tangga ini tidak bisa kayu sembarangan. Harus kayu ulin, kayu yang benar-benar kuat dan bisa bertahan hingga puluhan tahun ya Bang. Dah. Yuk naik. Terbayarkan sudah perjalanan saya dari bawah tadi sampai sekarang ada di pinggir tebing seperti ini. Luar biasa pemandangannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke abang, luar biasa sekali. Sampai juga akhirnya. Mana Bapak? Bapak, saya udah berhasil sampai. Senang sekali rasanya. Akhirnya sampai di puncak. Mana? Aduh. Ini sudah. Ini dia umbinya. Biasa disebut umbi gadung, tapi kalau di sini sebutannya adalah sikapa. Sikapa. Bentuknya memang ini ya, punya akar rambut ini loh. Sikapa atau umum disebut umbi gadung bisa tumbuh di hutan kering atau lokasi yang minim unsur hara. Tumbuh menjalar dengan tinggi mencapai 10 meter. Sikapa juga tumbuh baik di suhu antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Ini memang tidak bisa ditarik dari atas karena dia punya batang itu berduri. Jadi kita harus gali-gali terus. Kita dapat segerombol ini sebanyak ini. Tapi yang bawah-bawah ini ya, mengkerut-kerut gitu bentuknya dia. Aduh, semut lagi. Baik tumbuh semut di sini. Ayo kita bongkar yang sana. Wah, ini baru satu pohon aja dapatnya udah sebanyak ini. Jadi cara mengetahui kalau di dalam ini sudah banyak umbinya, itu dari daunnya. Kalau misalnya daunnya sudah tumbuh ke atas dan juga banyak, nah itu pasti udah dijamin kalau umbinya banyak. Dan ciri-ciri daunnya itu seperti ini. Ada 3 helai, gabung jadi 1. Oke, sudah banyak sudah ini. Sudah banyak ini ya? Banyak sudah ini. Aduh, saya turun. Oke, kita kembali saja yuk Pak ke desa. Habis ini, sikapa mau kita olah supaya tidak beracun. Seperti apakah olahnya? Ikuti jejak saya, jejak petualang.
kita sudah disambut ini, Pak. Halo, Ibu. Kita datang bawa sikapa. Sikapa mengandung asam sianida, makanya harus melewati proses yang panjang agar aman dikonsumsi. Jadi proses pengolahan sikapa ini memang cukup panjang. Dia harus dikupas terlebih dahulu. Tapi dikupasnya itu juga perlu teknik tersendiri. Bagian tunasnya itu harus selalu berada di atas seperti ini. Terus baru nanti dikupasin ya. Soalnya kalau di bawah nanti itu bisa beracun. Suara ya. Di desa Leta sendiri, gak banyak orang yang bisa mengolah sikapa yang masih mentah karena tidak bisa sembarangan. Ini yang dibersihkan juga bagian getahnya karena dia itu gatal. Iya, gatal. Jadi benar-benar harus hati-hati. Setelah itu nanti dikupas tipis-tipis. Baru deh direndam. Dan cara motongnya juga tidak sembarangan. Bentuk tunasnya, tadi mana? Nah, bentuk tunasnya yang di atas ini harus ditidurkan. Barulah kita bisa mulai parut. Potong-potong. Karena kalau tidak, nanti bisa beracun. Mual ya. Mual-mual, muntah-muntah nanti itu bahaya. Wah, sudah banyak ini, Bu. Kita campurkan air dulu ya. Iya. Untuk direndam. Mana? Ini. Oh, itu. Jadi memang sikapa ini tidak bisa langsung diolah. Dia harus direndam dulu pakai air kurang lebih selama 3 hari. Nah, kalau yang ini hasil yang sudah direndam kemudian dikeringkan. Tapi kalau mau diolah, ini dia. Yang kering tadi kita rendam selama setengah jam, baru habis itu bisa dikukus. Sikapa lalu direbus agar teksturnya menjadi lebih lunak dan lembut. Makanan ini biasanya disandingkan dengan sop khas dari desa Leta. Ini ditunggu berapa lama, Bu? Ya, 30 menit. 30 menit ya? Oke, sambil saya menunggu, mau bantuin Ibu bikin sop. Nah, lengkap sudah ini. Soko sikapa dicampur dengan sup. Mudah. Ya, sup. Langsung saya cobain aja nih. Enak. Mantap. Rasanya memang ada manis-manisnya gitu sedikit. Pantas saja warga desa berani datang ke hutan untuk mencari ini sikapa. Karena mengandung karbohidrat yang tinggi dan bisa sebagai pengganti nasi. Walaupun banyak orang bilang ini beracun, tapi kalau pengolahannya pas dan dipadu-badankan juga dengan makanan seperti ini, seperti sop ini, pasti rasanya itu mantap banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang.